Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Alvin Maulidin dari kelas TIA semester 7. Di sini saya akan mempresentasikan tentang text processing, yakni tentang NLTK. Yang pertama, langsung saja kita masuk ke codingan. Di sini ada import NLTK terlebih dahulu. Kita harus mendownload library-nya dulu dari Python. Di sini saya menggunakan Jupyter Notebook. Lalu setelah kita download, kita bisa panggil library NLTK, yakni NLTK Corpus import Brown. Brown ini adalah salah satu library dari NLTK itu sendiri, ada beberapa, salah satunya adalah Brown. Lalu Brown ini kita panggil dalam bentuk kategorisnya, ada beberapa, lalu kita print, maka ini adalah fiction word yang ada dalam library Brown. Lalu selanjutnya adalah file id dari Brown itu sendiri ada beberapa macam. Di sini ada 4 contoh, yakni CD12, CB02, CJ19 dan CM01. Lalu di sini maka akan keluar tampilannya much more than shelter dan lain-lain. Lalu berikutnya ada juga import NLTK corpus import inaugural dari Clinton tahun 1993. Ini adalah teks yang diucapkan oleh Clinton pada pidatonya di tahun 1993. Jadi kita memanggil dari library NLTK corpus bagian inaugural. Ada sebanyak ini. Lalu di sini kita dibagi inaugural words. Jadi perkataannya dibagi. Lalu juga ada sense di sini. Lalu ada paras atau paragraf. Kata per paragrafnya itu apa saja, kurang lebih seperti itu. Selanjutnya ada NLTK corpus, ada Reuters. Ini berbeda dengan Brown, sedikit berbeda dengan Brown. Lalu kita di sini print juga. Pertama-tama kita print 5 kategori lalu dengan file id-nya. Ini adalah file id dari Reuters, berbeda dengan tadi yang Brown. Dan ini adalah kategori-kategori yang ada dalam library Reuters. Lalu selanjutnya ada juga di sini contoh tugas. Di sini kita mengimport dari sebuah string. Vaksinasi dan adalah pemberian vaksin dalam rangka dan lain-lain. Di sini kalimatnya masih belum rapih karena masih ada tanda baca yang tidak seharusnya pada tempatnya. Jadi di sini kita menggunakan hasil kalimat translate dan menggunakan make trace dan punctuation. Di sini adalah fungsi untuk menghilangkan tanda baca pada sebuah kalimat yang ya ini untuk keseluruhan tanda baca. Lalu sini juga ada send, ada sebuah array berisi sebuah bunga diberikan. Lalu di sini ini untuk menentukan jumlah huruf pada setiap kata. Untuk menghitung berapa huruf yang ada dalam sebuah kata. Lalu berikutnya adalah stop words, dan ini adalah list stop words yang ada di NLTK corpus ini. Ada 179, ada seperti I, me, my, myself, we, ours, dan lain-lain. Lalu ini adalah ekspresi reguler yang diberikan. Ini adalah contoh kalimat yang memiliki pola A sampai Z kecil, A sampai Z tapi besar. Contohnya adalah hello world ini. Dan ini ada beberapa contoh yang lainnya juga. Lalu berikutnya ini adalah contoh pengimplementasian dari stop word dan tokenizing. Yang pertama ada sentence atau kalimat, Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota dan Puskesmas juga dapat membuat pos pelayanan vaksinasi COVID, dianjurkan, dan lain-lain. Lalu kita tokenisasi kalimat menjadi kata-kata. Lalu kita ambil stop word-nya dalam bahasa Indonesia, lalu hapus stop word dari kalimat, lalu gabungkan kembali menjadi satu kata yang utuh. Maka kalimat yang sudah di tokenizing dan di stop words-nya dihilangkan, maka akan menjadi seperti ini. Lalu berikutnya adalah implementasi ditambah dengan counter. Kali ini saya menggunakan kalimat dari bahasa Inggris. Di sininya karena tadi ambil stop word dalam bahasa Inggris, karena tadi menggunakan bahasa Indonesia, maka stop word-nya menggunakan bahasa Indonesia. Akan tetapi pada kali ini kita menggunakan kalimatnya menggunakan bahasa Inggris, jadi kita mengambil stop word-nya dari bahasa Inggris juga. Kurang lebih adalah seperti ini contohnya. Frekuensi kata dalam satu kalimat Python itu keluar berapa kali dalam kalimat tadi, atau interpreter dan lain-lain. Lalu berikutnya adalah tokenizing juga dengan counter. Masih kalimat yang sama.
Di sini kita melihat matrik frekuensi data. Dinas itu muncul berapa kali dalam kalimat ini, lalu kesehatan, di sini ini dan apa, dan puskesmas juga dapat dan lain-lain. Lalu di sini ada skill sklearn feature extraction text TF-IDF ini untuk menghitung TF-IDF-nya. Di sini, dapat dilihat ada beberapa skor untuk dari setiap kata yang ada dalam kalimat ini. Contohnya, ada pelayanan skornya itu 0,4330, kesehatan 0,287 dan seterusnya. Lalu terakhir adalah, bukan terakhir, yang kedua terakhir, ini adalah bagian dari WordNet atau CNET, masukkan kata untuk mencari definisi dan contoh. Nah, masukkan kata untuk mencari definisi dan contoh. Di sini, ada tambahan inputan, kita, memasukkan kata untuk mencari definisi dan contoh. Tapi, yang saya ketahui, kita harus menggunakan bahasa Inggris. Contohnya adalah misalkan learning. Oh, nah, ini adalah untuk, masukkan kata untuk mencari definisi dan contoh dari learning. Definisinya itu adalah the cognitive process of acquiring skill or knowledge. Contohnya ada the child acquiring oral language. Jadi di sini adalah fungsinya adalah untuk, mencari definisi dan, menggunakan kata itu ke dalam contoh. Di sini ada beberapa contohnya sampai 8, kurang lebih seperti itu. Lalu berikutnya adalah, tokenizing juga, masukkan string untuk dibuat daftar kata dari string. Masukkan string untuk dibuat daftar kata. Jadi misalkan kita membuat sebuah kalimat, telah terjadi kebakaran yang hebat di hutan dekat sungai Amazon. Misalkan contohnya seperti itu. Lalu ketika di-enter maka, akan dipisah setiap katanya, dibuat menjadi daftar. Telah terjadi kebakaran yang hebat di hutan dekat sungai Amazon. Lalu, ini yang terakhir, adalah masukkan token yang terpisah termasuk tanda baca. Lalu kita run dulu. Ini adalah fungsinya adalah untuk menghilangkan tanda baca. Kalau misalkan, saya membeli pisang, apel, dan sepeda saat kemarin sore. Lalu kita tambahkan lagi, ibu berteriak, awas, hati-hati. Misalkan contohnya seperti ini. Maka, semua katanya tadi itu akan dipisah dan dihilangkan tanda bacanya. Kurang lebih seperti itu. Lalu kita masuk ke, yang bagian kedua, yakni ini adalah implementasi dari keseluruhannya. Di sini ada stop words, ada tokenizing juga, ada summary juga atau meringkas. Namun di sini saya menambahkan sebuah GUI. Di sini juga saya menambahkan database. Jadi, setelah kata di-input maka akan masuk ke database. Ini adalah koneksi untuk ke database-nya. Database-nya bernama textmining.tb. Lalu ada convert datanya juga menjadi JSON. Lalu di sini juga saya buatkan untuk GUI application-nya ini, contohnya seperti ini. Maka kalau misalkan kita run, nah akan muncul GUI seperti ini. Misalkan kita masukkan sebuah kalimat, seperti tadi lah, telah terjadi, atau misalkan kita mengambil, dari kalimat yang sudah ada saja. Misalkan contohnya kalimatnya adalah seperti ini. Kita gunakan kalimat yang sudah ada, lalu kita masuk ke GUI-nya,
kita sudah meng-enter teks, lalu kita proses teksnya, maka akan terpisah tokenizing-nya. Dinas kesehatan kabupaten kota dan puskesmas juga dapat membuat sepertinya ini masih ada kesalahan. Namun kurang lebih dari tokenizing itu seperti ini, dari pemisahan kata per kata. Lalu ada calculate TF-IDF-nya juga. Di sini dapat dilihat ada beberapa nilai yang keluar dari kata dinas ini 0,144, kesehatan itu NP float 0,28 ya, float itu karena nilainya desimal, jadinya menggunakan float. Lalu kita summarize juga bisa atau misalkan di ringkas, maka akan menjadi seperti ini. Summary-nya jadi dianjurkan agar setiap sasaran mencari informasi terlebih dahulu terkait jadwal pelayanan. Lalu terakhir ada save to database. Nah, ketika kita save to database, karena examnya tidak dinyalakan mungkin ya. Ya kurang lebih seperti itu. Mungkin karena examnya tidak dinyalakan. Kita jalankan MySQL-nya. Nah, ketika kita klik save to database, maka akan muncul koneksi ke database berhasil, menyimpan data ke database, dan data berhasil disimpan. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.